Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Kepala SMA SMK SLB Kabupaten Purwakarta, direncanakan hari Kamis yang akan datang tanggal 26 Agustus 2021, Bupati Purwakarta akan mengeluarkan surat persetujuan KBM AKB kombinasi tetap muka dan jarak jauh yang dilampirkan daftar nama sekolah. Untuk itu, karena hari Rabu saya harus membuat surat permohonan, maka hari Senin diminta seluruh kepala sekolah SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta segera mengajukan surat pemberitahuan kesiapan. Jadi bentuknya pemberitahuan ya. Surat pemberitahuan kesiapan ke saya, ke cabang dinas, ditandatangan oleh kepala sekolah dan mengetahui pengawas. Dipastikan dilampirkan screenshot kesiapan belajar yang ada di laman Kemendikbud itu sebagai dasar untuk mengajukan. Sehingga sekolah-sekolah yang belum dinyatakan siap sebagaimana isian di laman Kemendikbud tidak bisa mengajukan. Dari 93 sekolah ya, di Purwakarta baru 45 sampai hari ini yang dinyatakan siap. Segera ya, surat hari Senin disiapkan dan ditandatangan oleh pengawas untuk dipastikan bahwa isian laman Kemendikbud itu sama dengan fakta yang di lapangan. Misalkan wastafel ada 10 ya di laporan, tetapi di lapangan ada 2. Itu kan berarti kan usulan sama pengawas tidak bisa ditandatangan. Silakan ditunggu dan insya Allah di hari Kamis kita akan mengajukan SK penetapan dari Bupati dan insya Allah tanggal 30 sekolah-sekolah akan memulai KBM AKB kombinasi tatap muka dan jarak jauh, dan nanti sebagian 2 minggu kemudian untuk yang di perkotaan sekitar tanggal 13 baru dimulai, sehingga dilakukan sebanyak dua tahap. Silakan selamat dan perbaiki data-datanya. SMA SMK SLB Kabupaten Subang, beberapa waktu yang lalu Bupati Subang sudah mengeluarkan surat keputusan yang memperbolehkan penyelenggaraan KBM AKB ya, kombinasi antara jarak jauh dan tatap muka di Kabupaten Subang. Untuk itu kepada seluruh kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB agar memastikan daftar isian di laman Kemendikbud seluruhnya valid dan dinyatakan siap mengikuti KBM AKB. Bagi yang sudah valid dan dinyatakan siap, maka segera mengajukan surat pemberitahuan akan mengadakan penyelenggaraan KBM AKB ke cabang dinas yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan mengetahui pengawas, sehingga pengawas memastikan apa yang diisi di laman Kemendikbud sesuai dengan fakta yang ada di sekolah. Misalkan sekolah sudah menyiapkan SOP, maka pengawas akan mengecek SOP-nya ada tidak. Misalkan sarana sekolah sudah disiapkan wastafel, sanitizer, disinfektan dan lain sebagainya, maka pengawas memastikan bahwa apa yang diisi baik volume maupun kualitasnya sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau wastafel ada 20, maka dicek ada nggak 20. Segera itu diajukan ke cabang dinas, dan setelah itu maka sekolah-sekolah yang dinyatakan siap di laman Kemendikbud maka boleh menyelenggarakan KBM AKB kombinasi tatap muka dan jarak jauh. Ada beberapa yang mesti diperhatikan. Yang pertama bahwa pembelajaran dilakukan dengan kombinasi blending system ya. Maksimal 50% siswa ada di sekolah. Artinya bisa di bawah itu kita menyarankan 30.
dari kapasitas sekolah. Kalau sekolah ada 20 ruang kelas, maka maksimal yang ada di sekolah hanya 10 rombel. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana isian yang ada di laman Kemendikbud, maka sekolah memastikan sudah menyusun SOP bagaimana siswa masuk ke dalam sekolah sehingga tidak menyebabkan kerumunan. Kemudian bagaimana siswa pulang dari sekolah, yang pada saat pulang agar siswa diatur sedemikian rupa sehingga tidak pulang secara bersamaan atau tidak datang secara bersamaan, bisa masuk atau keluar ke kelas kemudian bertahap sehingga tidak terjadi kerumunan. Termasuk juga penyelenggaraan di dalam sekolah agar tertib di ruang kelas, tidak terlalu banyak berdekatan, seluruhnya diupayakan jaraknya sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter, minimal 1 meter lah sampai dengan 2 meter. Kemudian tidak terlalu lama di dalam kelas, setiap 2 jam mereka harus keluar berjemur sekitar seperempat jam dan masuk kembali. Itu juga perlu diatur sedemikian rupa. Kemudian SOP tentang penggunaan sarana sekolah, tidak hanya ruang kelas tetapi laboratorium, perpustakaan, masjid atau mushola dan sarana lainnya. Dan di tahap sekarang ini belum diperbolehkan adanya aktivitas kantin, sehingga siswa semestinya membawa makan dan minum sendiri. Nanti sekolah yang mengatur bagaimana mekanismenya. Itu hal-hal pokok yang menjadi perhatian. Mudah-mudahan di waktu yang cepat sekolah-sekolah di Kabupaten Subang bisa segera mengajukan pemberitahuan penyelenggaraan KBM kombinasi tatap muka dan jarak jauh. Catatan penting bahwa manakala terjadi perubahan kebijakan, misalkan ada kebijakan PSBB atau PPKM darurat dibuat kembali oleh pemerintah, maka dengan sendirinya sekolah tanpa menunggu pemberitahuan harus menutup semua aktivitas. Atau ada terjadi kasus positif bagi siswa maupun guru, maka sejak saat itu, sejak informasi itu didapatkan, maka 14 hari kemudian sekolah tutup, tidak ada aktivitas. Dan setelah 14 hari baru bisa buka kembali untuk penyelenggaraan KBM kombinasi tadi. Selamat dan tolong lakukan dengan tertib agar penyelenggaraan KBM AKB ini bisa berjalan langgeng. Karena tadi kalau terjadi kasus positif maka langsung tutup 14 hari. 2 hari baru buka, ada yang positif lagi, tutup lagi 14 hari. Dan itu seterusnya sehingga akan sangat melelahkan. Tetapi kalau kita semua tertib, di sekolah tertib, menjaga jarak, menggunakan masker, di perjalanan pulang dan pergi juga tertib, insya Allah apa yang kita harapkan penyelenggaraan KBM kombinasi tatap muka dan jarak jauh bisa berjalan langgeng dan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran akan jauh lebih baik sebagaimana yang kita semua harapkan, baik orang tua, guru, siswa maupun masyarakat. Insya Allah dengan kerjasama yang baik, semua yang kita harapkan bisa terlaksana, dan insya Allah COVID akan berakhir dan tidak lagi menjadi pandemi, hanya sebagai penyakit biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.